ampuni dosamu, kalau mau tobatmu ku terima, sekarang kamu hormat kepada kuburannya Nabi Adam, mengingat dia dulu tidak melakukan sujud seperti para malaikat. Maka apa yang dijawab oleh iblis laknatullah, ma sajadtu liqalabihi wa juthatihi fa kaifa asjudu liqabrihi wa mitatihi. Wahai Allah, apa-apaan ini? Dulu saja dia masih hidup, saya enggan untuk sujud kepadanya. Dia ketika mati, saya juga enggan ikut melayatnya. Bagaimana mungkin sekarang ada kuburannya, engkau perintahkan aku untuk sujud di kuburannya Nabi Adam? Ini hal yang nggak mungkin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menetapkan dia sebagai orang ahli neraka. Dan kemarin kita sudah sampaikan pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan kepada kita semua selama masih hidup di dunia ini, selama masih dikasih nafas untuk berhembus, apa itu? Untuk kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebesar apapun dosa kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya, wa kana minal kafirin. Wa kana iblis al-la'in minal kafirina fi ilmillahi ta'ala. Dan iblis sampai seperti itu nakalnya, sampai seperti itu tidak mau nuruti perintahnya Allah. Kenapa? Wa kana minal kafirin, karena dia termasuk golongannya orang-orang kafir sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibaratnya nopo, wis pawaan, wis pawaan, kok dikandani rak ngandel, disuruh kebaikan kok nggak mau, maka memang sudah wataknya dari dulu, cap-capannya, cetakannya adalah cetakan orang-orang kafir. Awsara minhum bistiqbahihi amrallahi iyyahu bisujudi li Adam i'tiqadan bi annahu afdal minhu wal afdal la yahsulu an yu'mara bitakhaddu' lil mafduli wat tawassul bih. Atau yang dimaksud Allah mengatakan kana minal kafirin, dia termasuk orang kafir, alias dia akan menjadi orang-orang yang kafir. Karena dulu sebelumnya iblis termasuk mukmin apa enggak? Mukmin. Dia bahkan menjadi sosok yang sangat istimewa di hadapan para malaikat. Paling alim-alimnya malah malaikat. Tapi kata Allah, wa kana minal kafirin ay sara minhum, dia akan menjadi berakhir seperti orang-orang kafir. Kenapa dia menjadi kafir? Bistiqbahihi amrullah, karena dia terlalu meremehkan perintahnya Allah, yaitu apa? Diperintah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Dia nggak maunya, kenapa? Karena dia memiliki keyakinan bahwasanya dia lebih keren, dia lebih hebat, dia lebih alim, dia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihis salam. Sementara di mindsetnya dia orang yang lebih keren, lebih hebat, lebih alim, lebih kuat ibadahnya, lebih tua, tidak pantas untuk munduk-munduk, tawaduk atau hormat tunduk kepada orang yang masih muda. Nah, ini hati-hati penyakit iblis niki Bapak Ibu. Kalau kita nanti menjadi orang di masyarakat, tokoh masyarakat, maka jangan sampai sekali-kali memotong bahwasanya kita bisa jadi mungkin lebih mulia daripada anak-anak kita, tapi kasih kesempatan mereka untuk berkembang. Jangan sampai mirip-mirip sifatnya iblis. Nah, ini yang terjadi. Iya betul, anak-anak atau orang-orang yang di bawah kita umurnya itu mungkin kurang pengalaman. Maka siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan pengalaman? Kita arahkan mereka, kita tuntun mereka, kita bimbing mereka sehingga menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Niki penyakitnya wong-wong masjid biasa nih. Ngapunten, saya cetok-cetokan. Penyakitnya orang-orang takmir masjid, orang-orang pemangku yayasan, ya, karena merasa dirinya tinggi, merasa yang bawahnya nggak punya pengalaman, padahal punya
potensi, akhirnya dimatikan dari sejak dini. Akhirnya menjadi anak-anak yang apatis, orang butoi. Nah, bisa jadi suatu masjid, ini ngomong satu masjid karena memang betul-betul terjadi sampai kepada kami. Ada masjid dulunya Masya Allah, anak-anaknya banyak yang ke masjid. Ketika takmirnya ganti si fulan, orangnya keras, gak pernah ngasih kesempatan kepada remaja. Akhirnya si pemuda gak mau berangkat ke masjid. Yang terjadi, masjid di masa depan dicaplok oleh golongan-golongan yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Salah siapa? Ya salah takmirnya yang dulu. Kenapa ada potensi-potensi hebat seperti ini tidak dikembangkan? Dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu pernah mengutus ekspansi pasukan menuju Romawi dengan pimpinan siapa? Usamah bin Zaid, umur 18 tahun menjadi jenderal perang. Di bawahnya siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq. Di bawahnya siapa? Ada Umar bin Khattab. Di bawahnya siapa? Ada jenderal-jenderal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menjadi anak buahnya siapa? Sayyidina Usamah yang masih 17 tahun disuruh menjadi jenderal perang. Berhasil. Nah, makanya kadang inovasi anak-anak muda ini mengikuti zaman, Bapak Ibu. Nah, mengikuti zaman. Kalau mereka kita kasih panggung, kita kasih kesempatan, maka nanti dia akan berkreasi. Kalau salah, pasti trial dan error. Ada kesalahan dan dicoba lagi, bukan dimatikan. Ini juga saya belajar. Seperti ini, saya di hadapan Anda mungkin saat ini saya ngajar, tapi saya juga harus mikir ke depannya, harus regenerasi, harus siap diganti, karena umur yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sakit, siapa tahu sakit kan, nggak bisa datang ke masjid. Akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Kasihan kan kalau jamaah kosong nggak ada ngaji. Ya harus merelakan demi kebaikan Islam. Jangan sampai ada paradigma, wah kalau saya nggak ngajar, kalau saya nggak jadi kiai khotib di sini, nah, misalnya gitu, ngapunten ini ngomong sendiri, kalau saya nggak jadi ustadz, ini pasti kocar-kacir agama Islam. Loh. Emang ini sebelum kamu lahir apakah Islam sudah hancur? Kemudian ada kamu terus Islam baik-baik saja, kalau kamu mati terus hancur lagi gitu? Ya enggaklah, ada orangnya yang lain. Likulli zamanin rijal. Setiap era itu pasti ada tokohnya masing-masing. Kita nggak tahu di antara sekian adik-adik yang ada di hadapan sini, mungkin Gus Nabil 10 tahun ke depan menjadi apa menjadi orang alim misalnya, ya kita kan nggak tahu. Kasih kesempatan. Intinya jangan sampai kita merasa lebih keren daripada orang lain. Maka salah satu wasiatnya Al-Habib Hasan Baharun, pimpinan dan pendiri Pondok Darul Ma'rifah, Darul Lughah wal Da'wah, yaitu Dalwa Pasuruan, selalu mengingatkan anak-anaknya. Salah satunya Al-Habib Segaf. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu wasiat dari abah beliau untuk beliau adalah selalu merasa lebih rendah, lebih hina dari orang lain. Walaupun kamu yang megang mic, jangan sampai merasa kamu lebih baik. Mungkin saja yang di hadapan ini nggak ngemegang mic, mendengarkan ceramahmu, tapi siapa tahu dia lebih mulia di sisi Allah, di dalam masalah ketakwaannya, di dalam masalah ibadahnya. Kita harus matikan rasa-rasa seperti itu. Jangan sampai ngerasa gumede, nanti penyakitnya iblis keluar. Nah, ini penyakit tidak menular loh ya. Memang dari diri kita sendiri ada potensi itu. Hati-hati, harus dicegah dan ditanggulangi. Terus wa inna ma qala minal kafirin wa lam yakun hina idzin kafirun ghairuh li annahu kana fi ilmillah ay yakuna ba'dahu kuffar. Fa dzakara annahu kana minal kafirin ay minal ladzina yakfuruna ba'dah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya iblis termasuk golongannya orang-orang kafir. Padahal kita tahu saat itu belum ada yang kafir sebelum iblis. Terus bagaimana maksudnya? Yang dimaksud adalah di dalam ilmu Allah di masa yang akan datang iblis itu kafir karena tidak mau sujud
hormat kepada siapa? Nabi Adam. Akhirnya kata Allah, nah ini termasuk nanti juga termasuk golongannya orang-orang yang kafir di masa yang akan datang. Tafsir Abi Aliyah. Ini ada satu tafsir lagi milik Imam Abu Aliyah terkait kata-kata minal kafirin, ay minal asin. Wasilatu al-huna zahiruha al-madi ay minal ladina kafaru fayakunu qad sabaqa iblisa kufarun wa humul jin alladina kanu fil ardh. Kata al-Imam Abu Aliyah, jika dikatakan bahwasanya iblis adalah bagian daripada siapa? Orang-orang kafir, maka faedahnya silah al yang ada di situ itu menunjukkan bahwasanya ada kelompok-kelompok kafir sebelum iblis. Nah, siapa itu kalau ditafsirkan seperti itu? Wahumul jin alladzina kanu fil ard, yaitu bangsa jin yang pernah menguasai bumi. Makanya diperangi oleh para malaikat. Maka dari sini juga bisa ditafsiri, oh berarti yang kafir dulu bukan iblis tapi pernah dari bangsa jin yang pernah menguasai bumi sebelum manusia. Au yakuna iblis awwala man kafar mutlaqan. Atau yang dimaksud adalah minal kafirin, yaitu artinya adalah memang betul-betul iblis adalah pionir, orang yang pertama, peletak batu pertama kekafiran, ya. Pendiri yayasan kekafiran secara mutlak, ya, pendiri yayasan kekafiran secara mutlak. Al-yuratu al-kufr alladhi huwa taghdiyah lil haq. Atau kata-kata kafirin di sini yang dimaksud adalah secara bahasa. Apa itu kafir secara bahasa? Yaitu menutupi apa? Taghdiyah lil haq, menutupi kebenaran. Nah, tidak mau mengakui kebenaran. Makanya orang-orang kafir itu artinya adalah orang yang menutupi kebenaran agama Islam. Dia tahu agama Islam itu benar, ajarannya benar, tapi dia tutup-tutupi dari hatinya sendiri. Wa kufru iblis. Nah, sementara yang kita bahas sekarang ini jenis kafirnya iblis itu jenis kafir yang bagaimana? Qila jahlun salaballahu ma kana wahabahu minal ilm fa khalafal amr wa naza'a yadahu minat ta'ah. Kafirnya iblis menurut sebagian ulama munculnya penyebabnya adalah kebodohan. Kebodohan. Jadi ngeten, ada orang misalnya ngapun. Kita tahu secara ijma bahwasanya matahari itu bisa menerangi. Paham itu? Matahari itu bisa menerangi, dan ini fakta. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Tapi tiba-tiba ada orang buta mengatakan matahari tidak bisa menerangi, nyatanya saya tidak bisa melihat. Ini namanya bodoh. Ya, tahu nggih? Misal lagi contoh, ada orang, saya punya anak namanya Muhammadah. Kun Muhammadah ini anak saya. Semua orang tahu kalau Muhammadah ini hasil dari pernikahan saya dengan istri saya, akhirnya keluar Muhammadah. Terus ada orang yang menyeletuk, yang saking bodohnya mengatakan, wah wajahnya bodoh, gak mungkin iku anak iku sanik. Iku anak wafik misalnya. Lah, ini namanya kebodohan. Makanya kadang orang-orang bodoh, orang-orang tolol itu lucu-lucu, ya, menyelisih perkara yang hak. Nah, di sini kafirnya iblis, kafir yang karena tidak mau sujud hormat kepada siapa? Nabi Adam. Padahal itu perintahnya siapa? Allah. Kenapa dia sampai berani melawan Allah? Dikatakan hadza jahlun. Ini adalah penyebabnya dia itu bodoh. Dia itu goblok. Salaballahu ma kana wahabahu minal ilm. Bodohnya karena dia dulu adalah orang yang alim, tapi akhirnya ilmu tersebut diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang dulu ahli taat, maka dia juga diambil ketaatannya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dimaklumi malah nggih. Berarti kesalahan ini malah kesalahan yang dimaklumi, ya. Biasanya orang pikun, ngapunten, orang pikun. Apakah kita bisa salahkan dia? Pak pun maem, Pak. Durung, padahal 5 menit yang lalu sudah makan. Itu bodoh apa bodoh? Bodoh, tapi
dimaklumi. Nah, kalau alasannya ini saya kurang terima. Kita lihat yang lagi satunya. Wa qila kufru inadin wa lam yuslab al-ilm bal kana al-kibr mani'ahu minas sujud. Kafirnya iblis yang kedua menurut para ulama adalah kafir karena nantang. Diperintah Allah untuk sujud tapi dia menentang. Maka ini adalah kufru inad. Ini adalah kekafiran yang jenisnya menantang, melawan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu enggak kalau itu perintah? Tahu. Dia tahu enggak kalau itu dari Allah? Tahu. Lah kok ngelawan? Ya karena kafirnya jenis-jenis melawan, jenis-jenis menantang. Abu Jahal laknatullah alaih, jelas ya, Abu Jahal, Abu Lahab, segitu bahkan Abu Jahal dalam sebuah cerita ada riwayat datang, ada seseorang datang kepada Abu Jahal dan dia bertanya, wahai Abu Jahal, Abul Hakam, kalau dia di kafir Quraisy dia menamakan dirinya Abul Hakam, ayahnya kebijaksanaan, pemilik kebijaksanaan. Dia ditanya oleh temannya, wahai Abul Hakam, kamu tahu nggak kalau Muhammad itu ponakanmu itu adalah orang yang benar? Saya tahu, dia orang yang paling jujur. Kalau saya punya transaksi sama dia itu selalu ditepati. Berarti kamu iman kalau dia nabi? Lah kok iman? Semua dalil-dalil yang dia bawakan semuanya jelas bahwasanya dia itu nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kafir kamu? Kalau kamu percaya Muhammad itu nabi, kenapa kamu kafir? Ya saya gengsi dong, saya lebih tua, saya kepala suku. Masa saya serahkan kehormatan saya kepada anak yang baru kemarin sore lahir? Ini namanya sama dengan kafirnya iblis, kufru inadin, kekafiran yang karena sifatnya nopo nantang, tidak menerima kebenaran. Dia tahu itu benar tapi nopo, tapi tidak mau beriman. Ada orang jenis-jenis seperti ini, ada. Maka disebutkan balkanal kibru mani'ahu minas sujud. Penyebab iblis kafir itu karena dia nopo, dia tidak mau sujud. Karena apa? Karena dia merasa lebih hebat dan punya sifat sombong. Hati-hati banget kalau kita punya sifat sombong, hati-hati, dihilangkan, diminimalisir minimal, ya. Terkadang kalau kita memandang orang lain remeh itu tidak bisa dikatakan maklum ya, tapi diusahakan untuk diminimalisir. Biar apa? Biar kita tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian min fawaidi hadhil ayah. Ayat ini memiliki beberapa faedah atau beberapa manfaat bagi kita. Apa itu? Istiqbahul istikbar wa annahu qad yufdi bi sahibihi ilal kufr. Yang pertama adalah ayat ini menjelaskan kepada kita tentang betapa buruknya orang ketika memiliki sifat sombong, karena kesombongan bisa menghantarkan pemilik kesombongan tersebut kepada penentangan, nggak mau menerima yang benar. Seperti tadi ceritanya siapa? Abu Jahal, naudzubillah min dzalik. Iya, sudah tahu itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tetap kafir. Naudzubillah. Al-hathu 'ala al-i'timar li amrihi ta'ala wa tarkil haudhi fi sirrihi li anna al-amr tadullu 'ala al-wujub. Yang kedua adalah bahwasanya apapun bentuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya harus segera dilaksanakan. Dan tidak boleh nanya-nanya mengapa Allah wajibkan hal tersebut. Karena perintah itu harus tetap dilaksanakan. Contoh zakat. Konsep zakat. Kita tahu bahwasanya kalau mau kaya, kalau mau punya uang, salah satu wasilahnya bukan tuyul, bukan ngepet, salah satu wasilahnya nopo bekerja. Kemudian bekerja, akhirnya ketumpuk uang banyak. Menurut logika kita, uang yang kita hasilkan dari bekerja itu milik siapa?
milik kita pribadi. Kalau kita nuruti logika, maka kita nggak bakal ngeluarin uang ini untuk ibadah. Tapi apa kata Allah? Wa aqimus sholata, terus gandengannya apa? Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, bayar zakatmu 2,5%. Ya kalau 100.000 2,5%-nya sih sedikit ya, 2.500 nggih. Nah, 2.500. Coba 100 juta. Berapa zakatnya? 2.500.000. Masuk akal ta ora? Sing kesel ya aku dhewe, sing mbok gawe aku dhewe, tibake tahun ngarep dikon ngetokno 2.500.000. Rasanya pengen melawan apa enggak? Gitu mboten. Nah, kalau punya sifat takabur ya jadinya seperti iblis. Oh, saya enggak mau bayar zakat. Ngopo? Ono wong lewat jaluk 2.000 tak tendang kok malah 2.500.000. Gitu mboten. Makanya jangan heran banyak orang-orang, semoga Allah kasih hidayah kepada mereka, punya kekayaan yang seperti itu, tapi zakatnya, masya Allah, susahnya luar biasa. Karena dia nggak tahu konsep kufru inat, tidak tahu konsep takabur. Dia melakukan takabur, tapi nggak kerasa kalau itu takabur. Contoh lagi, haji. Haji itu di dalam salah satu ritual haji adalah lempar jumroh, atau seluruh ibadah haji lah. Ada tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, nginep di Muzdalifah, lempar jumroh, kemudian nginep lagi di Mina. Itu kan pekerjaan fisik. Bayangkan haji sekarang berapa? 25 juta itu baru daftarnya, pelunasannya itu hampir 100 juta. Terus kamu buat pergi haji ke sana, terus sampai sana bukan dapat fasilitas yang mewah-mewah, disuruh jalan terus. Dikatakan kalau di Putri itu Mekah dan sekitarnya untuk ibadah haji sekitar 30 km loh. Bayar 100 juta tekan kono, cek melaku. Masuk akal tak boten? Tidak masuk akal. Makanya kalau orang sudah takabur, orang sudah tidak percaya sama konsep ketuhanannya Allah, pasti akan mengatakan, wah ini gak masuk akal agama ini. Gak masuk akal agama ini. Contoh lagi, ini ngapunten, hukum pidana. Apa? Orang yang membunuh orang lain, ya, orang Islam membunuh orang lain tanpa ada hak yang benar, jika tidak dimaafkan oleh keluarga si mayit, maka harus qisas. Kalau bunuh ya balasannya bunuh, kan gitu cara Islam. Al-qatlu bil qatli, an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini, kan gitu. Kalau menurut teman-teman kita yang memperjuangkan hak asasi manusia, masuk akal tak mboten? Enggak masuk akal. Gitu betul. Maka dari itu hati-hati. Kita ini tidak boleh nanya-nanya kenapa Allah gini, kenapa Allah gitu. Wis tah lakonono, wong urip nang donya wae kowe gratis ora tau ditagih karo Gusti Allah. Sejak kapan kamu bayi sampai sekarang bisa bernafas? Oksigennya Allah pernah menghitung apa enggak? Nah, kamu kedap-kedip, jantungmu berpompa seperti itu, darahmu mengalir seperti itu. Pernahkah Allah menagih kenikmatan-kenikmatan tersebut di dunia? Tidak pernah. Kamu lagi sekali sakit, cuci darah, itu sudah juta-jutaan. Pakai ventilator, naudzubillah min dzalik ya. Anggo nyambung nyawa, nyambung apa? Oksigen. Kamu oksigen ventilator sehari bisa jutaan. Sementara selama ini bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala memberi kamu nikmat segini banyak, tidak pernah menagih apa-apa. Sudah gitu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup di dunia ini, di bumi ini, yang nanggung rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Lah wong karek nglakoni perintah kok ijek kakean itu loh. Makanya di sini al-hasu 'alal i'timad. Sudahlah, lakukan saja perintahnya Allah secepat mungkin, jangan banyak tanya. Terus yang terakhir, faedah yang ketiga, wa annal ladzi 'alima Allah min halihi annahu yutawaffa 'alal kufr wa huwal kafirul haqiqah idzil ibrah bil khawatim.
bahwasanya yang ketiga ini hati-hati, semua dari kita terkena hukum ini. Apa itu? Orang yang mana menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan kafir, seperti iblis. Iblis ini masih hidup atau sudah mati? Sudah meninggal? Belum, masih hidup. Nanti dia akan membantu Dajjal sampai akhir zaman. Nggih, paham nggih? Iblis ini adalah orang yang di ilmunya Allah Subhanahu wa taala jelas kafir, matinya dalam keadaan kafir. Maka kerugian atau kekafiran yang hakiki adalah ketika seseorang menurut ilmunya Allah mati dalam keadaan kafir. Karena yang dianggap sebagai pemungkasan, ya, penutup pamungkas itu adalah bagaimana cara matinya. Alias gini, kita boleh ada orang Masya Allah taat terus, ibadah terus, buka kitab Ihya terus, ya, amaliyahnya menjadi amal-amal orang yang soleh, tapi kita tidak bisa memastikan matinya orang ini bagaimana. Kejaba nek matinya jelas mengatakan la ilaha illallah misal, atau dia mati dalam keadaan sholat, atau dia meninggal dalam keadaan apa? Baca Al-Quran, maka yurja, itu masih yurja, diharapkan insya Allah matinya husnul khotimah. Nah, maka kita harus berusaha jogo niki. Maka di sini ada pertanyaan menarik, ya. Fa in kanal ibrah bil khatimah fal yusari'il 'abdu ila tha'ah. Kan tadi dikatakan semua orang nasibnya kafir mukminnya itu tergantung di apa? Ketika mati. Matinya dalam keadaan kafir atau dalam keadaan iman. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya yang menjadi penentu keselamatan kita di akhirat itu adalah kematian nanti kita, mati dalam keadaan taat atau mati dalam keadaan maksiat, maka yang tersisa bagi kita apa? Al-fal yusari' ila taat, segera mungkin untuk melaksanakan ketaatan. Wes tah perintah Allah niku napa lakoni wae, larangannya Allah itu apa saja tinggalkan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena semua yang diciptakan oleh Allah, baik itu perintah taat, baik itu larangan meninggalkan maksiat, itu sebenarnya mudah dilakukan sesuai kapasitas manusia. Allah itu tidak pernah perintah kita sebagaimana Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Mana ayatnya Allah menyuruh kita untuk menyembelih anak kita? Tidak ada kan? Yang ada apa? Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kepada Allah, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Dikon ngijoli kok apa pakainya? Pakai kambing, pakai unta, pakai sapi. Nah, maka semua ini mudah kalau kita laksanakan. Oh, saya nggak punya uang, ya sudah, kalau nggak bisa korban, ya minimal ikut hari raya, kan gitu kan? Betapa banyaknya pahala orang yang ikut seneng, ikut bahagia dengan adanya hari raya. Lucu kok wong-wong niku dikatakan Idul Fitri, sing dipikirke napa? THR, ya, dipikirno napa? Baju lebaran. Ya semua susah, itu namanya ikut gengsi. Contoh pernikahan. Orang nikah sekarang banyak yang menunda-nunda. Kenapa? Karena takut biaya resepsi pernikahan mahal, sewa gedung mahal, jasa catering mahal, make up artis semua mahal, akhirnya gak sido kawin. Lu pipo niku? Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, bukan santai ya. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah tuntunanku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, orang yang gak senang dengan tuntunanku maka bukan bagian daripada umatku. Loh, nah, terus ada orang yang gak jadi kawin hanya gara-gara ribut perkara wedding, pernikahan. Lah konyol dah konyol. Perintahnya nikah,
bukan perintahnya apa? Bikin acara resepsi yang wah-wahan, nggak ada. Kalau standarnya seperti itu, wah, kita kaya Pak. Kita bikin aja IO ya, wedding organizer, menjadi panitia pernikahan, lo repot. Yo macem, misalnya kalau nikah ya harus ada make upnya, oke lah mungkin zaman sekarang, tapi bukan jadi patokan. Gaun harus baru, nggak mau bekas orang lain. Lo, kamu ini siapa? Shootingnya harus yang bagus, soundnya harus yang bagus. Lo, nanti dulu. Kamu ini nikah, apa mau bikin acara? Kalau nikah ya nikah untuk dirimu dan seterusnya. Yang penting sah, berkah, karomah, sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan malah bikin acara besar-besaran, seminggu berdetet pesta, barbarane bulan depan bercerai. Ya, naudzubillah min dzalik. Nggih ta mboten? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempersulit ya kita sendiri. Ekonomi sulit. Terus apa? Hidup hedonnya sangat tinggi selangit. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka kita juga sama. Semua ketaatan itu sebenarnya mudah. Salat itu mudah. Ngapunten konsep salat. Kita salat kalau bisa berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa lagi tiduran, terlentang dan segala macam, sampai terakhir kalau nggak bisa kedep isyarah lejel. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perang dalam keadaan sholat dalam keadaan berperang, ya masih disyariatkan sholat walaupun tidak pakai gerakan apa? Sholatul khaufi, sholat karena khawatir kalau mati dalam peperangan. Itu masih diperintahkan sholat. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri juga sama. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kamu di pondok itu tidak ada mengatakan aturannya keras, tidak ada. Hidupmu saja yang kurang keras. Dilatih nanti bisa. Apa aturan pondok galak? Enggak ada aturan pondok galak. Semua mengatur demi kebaikan. Kalau kamu diatur dalam kebaikan, kok mengatakan pondok rak masuk akal? Wah, utaknya nggak masuk akal. Ngapunten. Saya itu kadang emosi sama santri yang sudah tahu enak lah di pondok sekarang itu nggak seperti dulu. Nyuci yo ngelondri, masak ya dimasake, temen yo asik kan gitu kan. Kok mengatakan pondok itu penjara suci? Tidak ada kata-kata pondok itu penjara suci. Pondok itu surga, raudhatun min riyadil jannah gitu loh. Bisa guya-guyu bareng, hahaha, mendapatkan ilmu, dinaungi oleh Allah dengan sayapnya para malaikat loh. Kurang enake apa? Kok mengatakan pondok itu penjara suci ngawur. Terus kama warada fil khabari sahih khususan fi akhir sana wa khatimatiha kay yukhtam lahu daftar bil amalis salih. Nah, karena kita tahu bahwasanya semua ketaatan itu mudah untuk kita laksanakan, semua larangan itu mudah untuk kita tinggalkan, maka kita juga harus berusaha jaga ini ya, jaga jangan sampai rusak amal kita, jangan sampai rusak umur kita. Wa fil khabar, dan di dalam hadis qila ya Rasulullah man khairun nas. Suatu saat Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu siapa? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang, amalnya soleh. Umur 70 tahun, 80 tahun, amal soleh, termasuk orang yang baik. Insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Qila fa ayyun nasi syarrun. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang buruk itu siapa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu wa khifa syarruhu wa lam yurja khairuhu. Bahaya ini hadis. Orang yang buruk adalah orang yang panjang umurnya, tapi kelakuannya tidak soleh. Kemudian keburukannya dihindari, ditakuti orang banyak, dan tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ada nggak orang-orang yang seperti ini? Ada. Preman-preman, ngapunten, ini tidak menyebutkan kelompok tertentu, tapi kadang ada orang yang Masya Allah
jelas sekali dia durhaka sama orang tuanya, jelas sekali dia menjadi sampah masyarakat, tapi rak tahu jenenge wahing loro niku mboten nate. Nah, mantola umruhu wasa'a amaluhu, panjang umurnya tapi kelakuannya tidak soleh, sudah gitu dia ditakuti karena keburukannya dan tidak bisa diharapkan kebaikannya. Waqala Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada santri-santrinya yang duduk bersama beliau, ya ma'syara syuyukh ma yuntadharu bizar'i idza balagh, wahai orang-orang tua, saya mau tanya, kalau kamu menanam tanaman, menanam buah, menanam padi, apa yang kamu tunggu? Maka mereka menjawab al-hasad, kami nunggu panen, kami nunggu panen. Lalu kemudian setelah itu beliau arahkan ucapannya kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab fa inna zar'a qad tudrikuhul afah qabla ayyablugh. Masyaallah. Wahai para pemuda, kamu tahu kalau bahwasanya orang yang menanam sayuran, menanam buah, menanam padi, yang diharapkan adalah panennya. Tapi ketahuilah, kadang sebelum panen sudah rusak dulu, entah karena ada hama atau karena ada banjir atau ada musibah. Yang kita tanam belum tentu bisa kita panen. Begitu juga kamu, wahai para pemuda, jangan nunggu tua, panenlah amalmu sekarang saat ini, biar nanti di akhirat tinggal apa? Memanen pahala. Ini yang terakhir. Qala Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, wahai manusia, la tuhammil hamma sanatin ala yaumin, jangan sampai kamu fokus dalam masalah-masalah setahunmu di satu hari. Artinya gini, kamu itu setiap hari jangan terlalu fokus dengan urusan-urusan. Nanti tahun depan saya mau gini, tahun depan saya harus nikah, tahun depan saya harus punya anak, tahun depan saya harus lulus. Jangan seperti itu. Jangan sampai mbok pikir batek-batek. Kafa yaumuka bima fi. Yang menjadi kecukupanmu adalah ya hari ini kamu memperoleh apa, yaitu rezekimu. Planning atau planning ini rencana kamu pengen kaya, kamu pengen punya duit segini, kamu harus umroh, kamu harus haji, itu jangan kamu pikirkan dalam sehari. Cukup yang ada di hadapanmu, kamu bisa makan, kamu bisa sholat, kamu bisa ibadah, itu sudah cukup bagimu. Karena apa? Fa in takunis sanatu min umrika ya'tikallahu fiha birizqik. Karena apa yang kamu rencanakan 1 tahun ke depan, jika memang umurmu sampai itu, pasti sudah menjadi bagianmu. Wa illa takun min umrik fa araka tatlubu ma laysa lak. Jika memang tahun depan bukan bagian daripada umurmu, maka semua perencanaan-perencanaanmu di dunia ini adalah sia-sia. Kamu seakan-akan mencari hal yang bukan milikmu. Nah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua insya Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kitanya sendiri mau berubah menjadi baik atau tidak. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tauba silni kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi والآن والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى هذا بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.